Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali melalui channel Dayana berbagi ini. Kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan kejadian yang terjadi tadi sore sekitar pukul 16.05 sampai 16.07 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi gempa bumi di mana pusat gempa terjadi di Banten, Jawa Barat, namun terasa di Jakarta sehingga warga yang berada di dalam gedung berhamburan keluar di luar gedung. Nah, dan untuk mengantisipasi, meskipun tentunya kita tidak berharap terjadi gempa susulan, namun untuk antisipasi dan juga sebagai antisipasi nanti jika kita berada di daerah yang kebetulan sedang terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Nah, misalnya kita sedang berada di dalam gedung, atau di dalam rumah, di dalam gedung bertingkat, atau sedang berkendaraan di jalan, atau mungkin sedang berada di pinggir laut. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa selamat dari akibat gempa tersebut? Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen dari berbagai berita yang saya ambil dari Detik ya, beberapa saat yang lalu. Tentu kita berharap tidak terjadi korban jiwa maupun korban harta benda, dan juga kita berharap tidak lagi terjadi gempa susulan. Amin amin ya Rabbal alamin. Jadi ini gambar yang saya ambil dari Detik. Orang-orang yang di Jakarta keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri atau mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ambil dari Detik News, berita Detik News, judulnya Gempa Banten terasa kuat di daerah khusus ibu kota atau di Jakarta. Nah, ini pegawai BPK berhamburan keluar gedung, ditulis oleh Wildan Noviansah, Detik News, Jumat 14 Januari 2022, pukul 16.56 waktu Indonesia bagian Barat. Jakarta, gempa dengan kekuatan 6,7 magnitudo terjadi di Sumur, Banten, terasa kuat hingga ke Jakarta. Tentu di Banten sendiri atau daerah-daerah yang lebih dekat dari Banten, tentu akan lebih kuat lagi dibandingkan dengan di Jakarta dan sekitarnya. Para pegawai di kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI atau BPK Jakarta juga merasakan guncangan akibat gempa tersebut. Pantauan Detikcom di kantor BPK Jumat 14 Januari 2022, pegawai di sana tampak berhamburan keluar gedung. Bahkan ada pegawai yang saat guncangan gempa terasa sedang berada di lantai 8. Pegawai yang dimaksud bernama Alia, 23 tahun. Ketika getaran terasa, dia dan pegawai lainnya langsung beranjak keluar gedung. Alia mengaku sempat mendengar imbauan dari pengeras suara untuk segera meninggalkan gedung. Karena panik, dia pun tidak sempat membawa barang-barang. Nih, karena panik, terus di sini juga pada teriak buat keluar, saya cuma bawa diri aja, kata dia. Seperti diketahui berdasarkan keterangan BMKG atau Badan Meteorologi, Kriminologi, dan Geofisika, gempa dengan kekuatan 6,7 magnitudo terjadi sekitar pukul 16.05. Nah, sekitar 2 menit berarti sampai 16.07 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut alhamdulillah tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Nah, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami. Demikian keterangan dari BMKG pada hari Jumat 14 Januari. Tulisan yang pertama. Tulisan yang kedua, ini saya juga ambil dari Detik Health. Judulnya antisipasi gempa susulan. Ini yang harus dilakukan saat gempa. Jadi ketika terjadi gempa, meskipun kita tidak berharap gempa susulan, tapi andaikan terjadi atau meskipun bukan gempa susulan, tapi terjadi gempa, maka ini yang harus dilakukan. Ditulis oleh Firdaus Anwar, Detik Health, Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jakarta, gempa berkekuatan 6,7 magnitudo berpusat di Sumur, Banten pada Jumat 14 Januari 2022 terasa sampai ke Jakarta dan sekitarnya. BMKG mengimbau agar warga mewaspadai potensi gempa susulan. Himbauan tentu tidak salah, ya. Tentu berhati-hati mengantisipasi andaikan nanti terjadi gempa susulan. Nah, berikut ini adalah prosedur penyelamatan dari gempa tergantung dari situasi. Jadi situasi yang berbeda tentu cara mengantisipasinya juga berbeda. Pertama, jika sedang berada di dalam bangunan, baik bangunan lantai 1 atau bangunan bertingkat, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika berada di dalam ruangan saat terjadi gempa adalah melindungi badan dan kepala dari resiko reruntuhan bangunan, tentunya bahan-bahan bangunan, dengan berlindung di bawah meja atau di bawah kursi atau di tempat manapun yang mampu melindungi. Nah, tentu bila kondisi memungkinkan, keluar dari bangunan itu adalah yang terbaik. Tapi andaikan misalnya berada di lantai atas, lift mati, sebuah bangunan gedung bertingkat, ya mau keluar tidak memungkinkan, cari tempat berlindung, badan dan terutama kepala. Kalau ada meja ya berlindung di bawah meja, di bawah kursi, atau kalau ada dipan ya di bawah dipan. Nah, tapi rasanya sekarang ini jarang yang hotel-hotel pakai dipan ya, biasanya enggak ada lowongannya. Itu. Maka cari tempat berlindung supaya kalau terjadi sesuatu runtuhan itu bisa terlindungi. Nah, kemudian jika sedang berada di luar ruangan, ini tadi ya, kalau jika mampu keluar dari ruangan tentu lebih bagus. Atau mungkin sedang berada di luar ruangan, segera menuju ke tanah lapang. Kalau dari tanah, pokoknya tempat yang jauh dari bangunan-bangunan tinggi, pohon, tiang listrik, atau tiang telepon. Supaya bisa terhindar dari kalau pohon, bangunan, atau tiang listrik, atau tiang telepon itu rebah karena gempa, kita tidak terkena rebahan tersebut. Kemudian jika sedang berkendara, misalnya di jalan, sedang mengendari kendaraan, entah roda 2, roda 4, maka segera menepi, berhenti dengan hati-hati, dan tinggalkan kendaraan. Kalau di dalam mobil ya segera keluar dari mobil, kalau di motor ya motornya ditaruh di standar, kemudian menjauh dari kendaraan tersebut, ya jangan jauh-jauh tentunya, nanti malah hilang. Langkah berikutnya lakukan seperti di poin nomor 2, yaitu ini, hindari dekat dengan bangunan-bangunan, pohon, tiang listrik, atau tiang telepon. Nah, yang keempat, jika berada di daerah pantai, untuk mengantisipasi ada tsunami, maka segera pergi menjauh dari laut, karena apa? Terutama bila ada potensi terjadi tsunami. Tapi kalau pusat gempa tahu, misalnya dari
gunung berapi yang ada di darat, tentu kita menjauh dari pusat gempa intinya ya. Kalau tahu pusat gempanya di mana, kalau tahu persis pusat gempanya berada di darat, gunung berapi di darat, ya kita menjauh dari gunung tersebut ya. Untuk menghindari misalnya kalau ada nanti meletus kemudian mengeluarkan larva panas atau mengeluarkan bahan-bahan yang dari gunung. Nah, itu tadi informasi terkait terjadinya gempa pada sore tadi sekitar pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tentu antisipasi terjadinya gempa susulan atau kalau terjadi gempa tadi itu adalah suatu usaha atau upaya. Nah, tentu kita sebagai orang atau umat yang beragama, apapun agamanya, tentu kita yakin bahwa bencana gempa atau bencana apapun itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu jangan lupa, makanya kalau orang tua-tua dulu sambil tolong nyebut, nah, maksudnya nyebut itu jangan lupa sambil berdoa. Nah, misalnya saat kita berada di dalam gedung, kemudian kita nggak sempat keluar, kita berlindung di bawah meja misalnya, ya, sambil berdoa. Dengan bahasa Indonesia tidak jadi masalah, dengan bahasa daerah manapun tidak masalah. Insya Allah Tuhan itu dengan bahasa apapun tahu, karena beliau maha tahu. Misalnya ya Allah bagi yang muslim, atau ya Tuhan bagi yang beragama lain, ya. Selamatkan saya, selamatkan keluarga saya, selamatkan teman-teman saya, saudara-saudara saya dari gempa ini. Dan kami mohon ya Allah segera engkau akhiri gempa bumi ini. Ya. Amin. Ya. Sambil berlari keluar gedung atau sambil kalau kita sedang berkendara, kendaraan ditaruh sambil apa? Ya Tuhan atau ya Allah, selamatkan saya, selamatkan keluarga saya, selamatkan teman-teman saya, saudara-saudara saya dari musibah gempa ini. Dan mohon tidak ada korban dari musibah gempa bumi ini. Nah, itu terus sambil berdoa dengan bahasa apa saja, suara keras boleh, suara pelan pun boleh. Nah, amin. Nah, itu sebagai umat yang beragama, saya yakin kalau orang Indonesia tentu semuanya beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, jangan lupa berdoa sehingga tadi upaya dibarengi dengan doa. Setelah berdoa ya berserah diri. Ya, sudah berusaha, sudah berupaya, sudah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa apapun yang terjadi. Kalau selamat jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah bagi yang beragama Islam. Kalau yang beragama lain ya silakan bersyukur dengan caranya sendiri. Ya. Andaikan sudah berusaha, sudah berdoa, kok tidak selamat dari bencana, ya sabar dan tabah saja, ya kan? Itu. Nah, kiranya itu informasi terkait dengan gempa bumi yang terjadi tadi sore, Jumat 14 Januari 2022, pukul 16.05 sampai sekitar pukul 16.07 waktu Indonesia Barat, yang berpusat di Banten, ya. Meski terasa di sekitarnya, tentu saja sampai di Jakarta, di sekitaran Jakarta juga terasa dengan kekuatan 6,7 magnitudo. Ya. Tentu kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi gempa susulan dan mudah-mudahan selamat semuanya, baik yang di Banten dan sekitarnya, di Jakarta dan sekitarnya. Tidak ada korban jiwa maupun korban harta benda, tidak ada bangunan-bangunan yang rusak. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Dan sekali lagi antisipasi kalau terjadi gempa, baik itu gempa susulan tadi maupun nanti terjadi gempa, ada beberapa upaya tadi. Kalau kita sedang berada dalam bangunan, kalau sempat bisa kita keluar, kalau tidak bisa keluar ya
berlindung kalau sedang berkendaraan, berhenti, minggir, jauhi pohon-pohon tinggi, tiang listrik, tiang telepon, atau apapun yang bisa kalau itu rebah menimpa kita. Demikian juga kalau sedang berada di luar itu kalau bisa di tempat yang lapang, tidak harus kalau ada lapangan di lapangan, paling tidak ya di tempat yang lapang yang kita bisa terhindar dari rebahan pohon, tiang-tiang yang tinggi, listrik atau telepon atau tiang-tiang apalah ya. Dan kalau kita berada di daerah dekat laut, kita berusaha menjauh dari laut untuk antisipasi kalau itu terjadi tsunami. Kalau tahu pusat gempanya itu di gunung yang ada di darat, ya kita menjauh dari gunung tersebut kalau tahu pusatnya. Dan jangan lupa sambil berupaya tadi berdoa dengan bahasa apa saja menurut agama kita masing-masing supaya kita, keluarga kita, kalau kita seorang pemimpin ya doakan juga masyarakat yang dipimpin itu juga selamat dari gempa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.